Rumah punya balkon mah udah biasa. Rumah di sini nih, kamar tidurnya punya dua balkon. Satu di sini, satunya di sebelah sana. Penasaran detailnya? Ikutin terus videonya ya. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Sekarang nih, saya lagi di satu perumahan yang termasuk fenomenal banget. Perumahan dari Waringin Group karena posisinya juga mepet banget dengan Surabaya Barat. Dan rumah yang di belakang saya ini, rumah yang akan kita review. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya, jadi tahu kalau ada video terbaru dari kita. Dan juga komen dan juga like. Yuk kita bahas mulai dari atapnya dulu ya. Jadi bagian atap ini dia modelnya atap perisai, dia pakai genteng flat juga. Tapi buangannya ini kanan kiri, jadi ada cor-coran tuh untuk talangnya. Jadi memang lebih low maintenance ya kalau pakai cor-coran begitu. Untuk buangan belakang dia langsung. Tapi ada juga cor-coran di bagian belakang, itu bisa kepake buat kalau kita mau naruh tandon air yang di bagian atas. Untuk perfasatannya dia cakep banget tuh, karena dia memang pakai warnanya simple, monokrom, ada abu-abu dan juga putih. Dan untuk bagian depan ini yang putih ini nih, dia kan menonjol ya. Menonjolnya nggak terlalu banyak. Yang sebelah kanan saya ini mundurnya sedikit, yang sebelah sini mundurnya kurang lebih di 1,5 meter lah. Jadi nggak terlalu ekstrim. Nah untuk bagian depan dulu nih, yang sini ada di tengahnya itu satu jendela, satu rangkaian jendela. Dia pakai model French window gitu, dan tutupannya ada awning tadi itu di atas, sehingga menutupi untuk area balkon yang di bawah. Balkonnya juga cakep tuh. Dia pakai tempered glass, jadinya kelihatan lebih mewah. Untuk bagian sini nih, yang bagian menjoroknya ke dalam warna abu-abu tadi, dia juga ada satu jendela. Untuk menerangi apa? Kita cek nanti di bagian dalam. Nih, turun ke bagian yang sedikit lebih bawah. Di sini ada satu area kanopi yang menutupi carport, jadi kurang lebih di lebarnya ini 3,5 meter, panjang ke belakangnya 4 meter untuk nutupin area carport sini. Nah, karena carportnya ini sendiri, kalau sampai sini sih sekitar 4,5 meter ya. Tapi kalau sampai ke depan sini lumayan bisa dapat 1 meteran lagi. Jadi mobil panjang pun masih bisa, dan juga sepeda motor ya mungkin 2 masih oke lah untuk di area carport sini. Alasnya carport sini dia pakai paving block yang ukurannya 60 kali 60. Gede banget sih. Jadi nggak lebih gampang ambles ya kalau ada mobil di sini. Nah, karena di sini 3,5 meter untuk carport, akhirnya area sini bisa dapat sekitar 2,5 meter untuk taman. Untuk tanaman yang gede-gede sih bisa taruh di sini ya, depan ya. Karena di sininya ada tandon tuh. Tanaman yang gede ini apa ya? Sejenis kelor kayaknya. Dan posisinya aman sih. Nggak sampai kejeduk kena kanopi, juga nggak ngerusak ke area tandonnya. Oke, geser ke sebelah sini sedikit. Nah, untuk yang fasad bagian bawah sini, bawah kanopi maksudnya. Di sini ada penggunaan hampir ketipu. Dikira ini Traventin beneran, ternyata ini homogeneous style, tapi motifnya Traventin. Tapi dia ada permainan apa ya, jadi antar nat-natnya itu memang sedikit dikasih jauh, supaya mengesankan ada motif-motif garis-garis seperti ini. Cakep sih, dan juga ada jendela di situ kecil untuk pencahayaan, dan juga sirkulasi udara ke area kamar mandi. Yuk geser ke area teras ini. Jadi area teras ini, di pewarnaan juga masih matching dengan dinding tadi yang Traventin tadi. Jadi peralaman, perbatuan di sini. Dia pakai homogeneous style juga di sini, tapi kotak 60 kali 60. Dan ini nih, ada arts permainan sini dari depan bisa, dari samping juga bisa. Kesannya kayak di luar negeri banget sih. Oh iya, tadi ada yang kelewat. Untuk di sini nih, untuk bagian taman, itu tadi nggak full 2,5 meter ya. Karena ada kepotong untuk box-box itu tempat paket, juga tempat air, meteran air, dan juga meteran listrik. Yaudah, kita masuk ke dalam yuk. Ini dia bagian dalam rumahnya. Langsung kerasa leganya, walaupun rumah cuma lebar 6 ya, tapi karena sistem open space, jadi berasa lega dan tembus sampai ke arah taman belakang, bikin kerasa lega lagi. Nah, di area sini nih, sebetulnya bisa kita explore loh. Kan bukan pintu nih, sampai segini aja kurang lebih. Jadi dari sini sampai sini, ini bisa kalau kita mau taruh beberapa kabinet mungkin ya, atau tempat penyimpanan alat entertain mungkin. Dan ini mungkin lukisannya jangan terlalu gede ya, karena bisa naruh televisi di sebelah sini. Kurang lebih segini, sehingga duduk-duduk di situ bisa menikmati area sini. Bisa banget kita explore. Nah, untuk area sininya, ini sofanya sepertinya kegedean ya. Harusnya di sini pakai sofa yang memanjang menghadap ke sana. Nah, sisanya sini sofa yang single aja. Jadi sambil nonton, duduk menghadap
ke sana. Lanjut yuk ke area makan-makan. Nah, di sini ada satu meja makan, tapi posisinya ini unik loh ya. Memang memanjang gini, tapi ini tuh bisa digeser loh. Seret, nanti kita coba praktekin ya kalau bisa ya. Bisa digeser dan nutup masuk ke area sini. Jadinya di sini bisa plong kalau memang lagi nggak pengen makan. Sekarang sih ada piring-piringnya ya karena show unit ya. Kan kalau nggak show unit ya piringnya nggak taruh di sini, taruh di sana semua. Enaknya nih rumah kompak ya. Jadi posisi buat masak-masaknya di sini, selesai masak sajikan langsung di meja makan. Dan termasuk enaknya nih untuk tempat masak-masaknya karena lumayan panjang. Jadi kita bisa masak-masak mulai dari nyuci-nyuci di sini, motongnya di sini, langsung masak di sini, sajikan separuh-separuh di sini, langsung taruh di meja makan. Atau mau ngolah, ngejus, dan sebagainya termasuk bikin kopi, colokin di sini, langsung sajikan di sini. Praktis sih. Dan untuk table-tablenya dia pakai granit, termasuk untuk backspace-nya juga ya. Clean aja gitu, jadi warnanya nggak terlalu ngejreng sih. Untuk kelengkapan masak, di sini dia ada pakai kompor yang induksi, mereknya Bodena. Memang belum ada cooker hood ya, tapi ya bisa lah, tinggal nambahin lagi cooker hood di sebelah situ. Untuk gantungannya juga di sini lumayan tuh, dia pakai sistem yang apa nempel-nempel itu, jadi tanpa dibor-bor dan bisa digeser-geser, adjustable. Nah untuk sinknya dia pakai yang warnanya cukup serasi lah ya, jadi abu-abu dengan top table-nya masih nyambung dan dia pakai peredam juga, jadinya nggak berisik, nggak sampai dangdutan di sini kalau kena air. Nah, untuk kerannya juga bisa diputar-putar seperti ini. Jadi cukup ininya aja, nggak usah ini yang muter-muter. Atau mau dua-duanya juga bisa, terserah. Sebelum kita bahas ke area taman belakang, penting juga adanya area atau sekat area antar area ini menggunakan kaca dan transparan ya. Jadi terang dari luar bisa masuk ke area dalam rumah. Sekarang kita bahas belakang yuk. Untuk taman belakangnya ini kurang lebih di sekitar 2,7-an bagian bersihnya ya dalamnya ya, dan ke sampingnya ini kurang lebih sekitar 2,2-an lah. Dan termasuk lumayan lah. Oke, bisa kita buat naruh tanaman-tanaman di sini. Kalau mau buat jemuran juga masih bisa sih. Tinggal dikasih semacam tirai atau kre di area sini. Jadi jemurnya di sini, kayak kelihatan ke area dalam rumah. Tamannya ini pohonnya lumayan gede-gede sih hitungannya, walaupun bukan pohon sih. Jenisnya apa ini ya? Karena pisang-pisangan dan talas-talasan. Pohon apa enggak ya? Karena nggak ada kambiumnya. Whatever. Oke, kita masuk ke dalam rumah lagi ya dan geser ke bagian kamar mandi dulu. Yuk, di sini ada kamar mandi, kurang lebih lebarnya di 2 meter kali 1,5 meter lah. Termasuk nyaman juga, ada pemisahan antara area basah dan juga area kering, beda ketinggiannya. Dindingnya juga dia udah full pakai keramik dan motifnya ini motif-motif granit, tapi ini keramik ya, bukan homogeneous style. Dan untuk area setoran sebelah sini nyaman juga, langsung ke area sini masih di area kering untuk kita mencuci tangan karena ada wastafel. Mini aja wastafelnya, cukupan untuk cuci tangan doang, bukan cuci piring. Ada cermin juga di area sini. Nah untuk mandi-mandinya, ini kebetulan belum ada air panas air dingin ya, tapi termasuk oke lah. Untuk showernya dia pakai hand shower seperti ini, merek Toto. Dan ada tempat penyimpanan juga di sini, sedikit dicoak untuk naruh semacam ya sabun atau mungkin shampoo-shampoo. Keluar dari kamar mandi, kita ketemu satu area pemanfaatan bawah tangga. Biasanya kan buat gudang ya, atau ya tempat tersembunyi naruh ada kabinet-kabinet, tapi dia enggak. Jadi ada semacam tempat penyimpanan di sini, bisa ada rak-rak juga di sebelah situ. Nah, baru lemari-lemarinya ada di bagian bawah, dapat 3 yang tertutup dan ada 2 susun yang area terbuka. Jadi lumayan cakep sih ya, karena ada permainan LED juga. Nah, lanjut ke area sini ya. Di sini ada satu area kamar tidur. Karena tadi kan ada kamar mandi, pastinya harus ada kamar tidurnya dong. Masa nggak ada tempat tidurnya. Ini dia, kamar tidur di lantai 1. Ukurannya kurang lebih di 3 meter kali 3 meter untuk lebar dalamnya ya. Dan pencahayaannya juga nggak kurang-kurang. Dapat tadi dari area taman. Ini pintu jendela sebetulnya. Tapi karena ada railingnya di situ pakai kaca, jadinya kita nggak bisa loncat ke area taman. Di area sini, ini area untuk tempat tidur. Ini ceritanya kamar anak ya. Area tempat tidurnya segini. Jadi area sini bisa buat bermain anak-anak tuh. Ada mainan-mainan boneka-bonekaan sih. Dan juga beberapa tempat penyimpanan di sini yang terbuka biar simple aja tuh. Karena mungkin anak-anak yang bersihin kadang masih orang tuanya ya. Pakai yang digantung di sebelah sini. Memang ini karena show unit, tapi baiknya sih dikasih tertutup supaya nggak berdebu.
Nah, yang bagian atas ini tertutup juga untuk pakaian yang dilipat. Nah, di sini ada beberapa tempat penyimpanan. Biasanya sih karena buat anak ya, mungkin buat hiasan-hiasan, mainan, bukan botol-botolan kayak gini juga sih. Oke, termasuk nyaman lah. Dapat cermin yang gede di sini nih, tuh dari atas sampai bawah. Cukupan kalau anaknya sampai SMA tingginya. Yuk naik ke lantai 2. Nah, untuk ke lantai 2 ketemu dulu satu area tangga. Ini tangganya termasuk nyaman karena lebarnya sekitar 90 dan juga ketinggian antar anak tangganya nggak lebih dari 20 cm ya. Ini sekitar 18 cm dan juga untuk lebarnya sini sekitar 30 cm. Jadi pas untuk telapak kaki bahkan yang gede atau jeber sekalipun. Yuk naik yuk. Nih, pentingnya ada jendela di area sini, jadi full dapat pencahayaan ke area tangga. Juga untuk lorong di lantai 2 ini. Untuk area lorong sini, dia pakai railing di sekitaran sini, jadinya masih aman dan termasuk kuat juga karena dia pakai besi holo yang lumayan tebal dan rapat-rapat. Oke, kita bahas kamarnya yuk. Di sini ada satu kamar yang menarik nih. Kamar yang gede, tapi kita bahas yang sana dulu. Geser ke sana. Ini dia untuk kamar tidur di lantai 2. Ini adalah kamar kedua ya. Dan termasuk lumayan lega, sekitar 3 meter kali 3 meter. Dan kalaupun satu orang yang tinggal di sini mungkin anak, jadi ini termasuk agak kegedean sebetulnya untuk tempat tidurnya. Bisa lah pakai yang buat single. Tapi kalau yang buat suka guling-guling kanan kiri, ini cocok banget sih karena lumayan gede untuk tempat tidurnya. Dan dari sini kita bisa buat naruh tempat penyimpanan. Tuh, ada pakaian yang digantung kanan dan juga sebelah kiri. Pakaian dilipat juga bisa di bagian atas-atasnya. Ini balance ya kanan kirinya. Termasuk di atas juga bisa buat naruh beberapa barang-barang yang mungkin jarang dipakai, semacam kayak koper-koper atau ya barang-barang yang benar-benar jarang. Karena susah ngambilnya kalau di atas. Dan ada sininya, jadi semacam kita dikasih apa ya, kayak dalam gapura gitu. Dan agak masuk ke dalam. Di sini kalau mau ditaruh foto-foto juga masih oke ya. Atau ya, kalau aku kerasa nyaman gitu, kayaknya terlindungi kalau di sini. Asik sih. Area sini dong, pencahayaannya. Dia memang nggak sampai full floor to ceiling ya jendelanya, tapi termasuk gede, sehingga pencahayaannya bisa dapat masuk banyak. Butuh sirkulasi udara juga bisa banget. Kita buka, memang agak berbahaya ya, karena railingnya dari kaca. Mungkin bisa tambahin seginilah. Nah, kita tutup. Kalau ternyata butuh lebih gelap, karena terlalu over cahayanya, tinggal diturunin aja tuh. Dia pakai sistemnya Roman shade kayak gini. Jadi praktis. Tirainya nggak usah beribet-ribet yang seret-seret gitu. Tinggal diginiin aja. Praktis. Dari kamar tidur yang sini, kita geser ke kamar mandi dulu. Yuk, masuk. Untuk kamar mandinya, ukurannya sekitar 1,5 meter kali 2 meter. Dan untuk dindingnya juga dia pakai pewarnaan yang cukup baik. Jadi warnanya ini motif-motif granit, agak abu-abu, nggak terang, tapi juga nggak terlalu gelap. Dia pakai keramik ya, bukan homogeneous style. Untuk lantainya juga sama motifnya, tapi dia ada perbedaan ketinggian tuh. Untuk area kering di situ, untuk area basahnya di area sini. Dan lengkap untuk ini mandinya dia pakai kerannya merek Toto. Ada air panas air dingin ya. Kalau di bawah tadi kan nggak ada. Dapat hand shower juga dan pencahayaan juga tetap dapat tuh dari sini. Termasuk ada kisi-kisi udara untuk sirkulasinya. Di sini ada juga tempat penyimpanan praktis dari sini. Seset langsung ke sini. Di area kering sini juga ada satu wastafel, simple aja kecil yang penting cukup buat cuci tangan, juga cermin. Dan pas tuh ada lampunya pas di bawah cermin. Jadi kita langsung kelihatan mukanya. Yuk geser yuk. Ini dia nih kamar utama atau master bedroomnya. Lega banget dan juga di sini dapat 2 balkon loh. Salah satunya di mana? Tuh di situ. Tapi kita bahas satu-satu dulu aja ya. Jadi untuk kamar ini ukurannya kan 3 meter kali 3,5 meter. Tapi kalau ketambahan yang ini bisa sekitar 4 meteran. Belum yang sana tuh, karena ini banyak lekukan-lekukannya. Nah, karena kamarnya lebar, enak nih bagian sini kita bisa buat naruh. Sebenarnya ini bisa buat bench ya, kalau di atasnya ditaruh empuk-empukan lagi, jadi bisa buat duduk. Tapi juga jadinya kredensa, karena bisa buat naruh barang di bawahnya. Tuh, kan di sini area kasurnya masih ada space lebih ke sini tuh. Untuk tempat tidurnya di sini, karena ukurannya sekitar 3 meteran, paling nggak mentok lah di 180 lebar kasurnya ya, tapi mau 200 bisa agak sempit. Resikonya di sini bedside table-nya nggak bisa gede-gede, kecil-kecil aja, tapi cukupan lah segini. 180 dapat bedside table kanan kiri. Bisa juga bisa naruh ini nih buat lampu-lampuan, cuman jangan yang gini ya lampunya. Kita geser ke sini yuk. Nah, di sini ada satu area balkon mini, kurang lebih hampir 2 meteran kali
60 atau 70 sentian. Termasuk asik buat ngeliat pemandangan ke area luar. Bahkan mungkin kalau ada ojek online atau teman kita di depan. Dari balkon sini, kita lanjut ke balkon yang kedua. Balkon yang lebih gede di area belakang sini. Tapi sebentar, karena di sini ada area walk-in closet. Lumayan, walaupun nggak terlalu lega, tapi cukupan banget buat naruh beberapa perlengkapan, termasuk untuk kita berias. Karena di sini ada cermin yang gede banget dari bawah sampai ke atas, floor to ceiling, dan benar-benar lebar banget. Berdua ngaca di sini, nggak usah rebutan. Nah, ini dia area balkonnya. Ini balkonnya sebetulnya opsional ya. Kalau kita beli di sini, ini cuma cor-coran biasa aja, tanpa alas dan juga tanpa railing. Tapi bisa banget kalau mau request dibuat balkon dengan railing seperti ini. Karena sebetulnya ini kan area utility, jadinya ada outdoor AC dan bisa buat jemuran biar cepat kering. Ya kalau ini dibuat balkon, utility areanya geser, pindah ke sini aja atau benar-benar di atas. Jadi nggak mengganggu orang lagi nongkrong di balkon sini. Kita sudah selesai jalan-jalannya dan ingat ya, ini rumah kan masih NUP. Tuh di belakang, rumah tahap satunya udah pada jadi. Daripada kehabisan, cepetan hubungin Rianto. Sampai ketemu.